Halo semuanya, dalam video ini kita akan mempelajari salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu Kerajaan Singosari. Tahukah kamu, Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri di tepi Sungai Brantas, tepatnya di daerah Singosari, Malang. Lokasi ini sangat strategis karena berada di lembah yang subur dan dekat dengan jalur perdagangan utama pada masanya. Menurut Prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan ini adalah Kerajaan Tumapel. Ibu kota pertamanya bernama Kutaraja, yang kemudian berganti menjadi Singosari pada tahun 1254 ketika Kertanegara naik tahta. Sejak saat itu, nama Singosari lebih dikenal dibanding Tumapel. Keberadaan kerajaan Singosari dibuktikan oleh berbagai sumber sejarah, seperti kitab, prasasti, candi, arca, serta peninggalan arkeologis lainnya. Awalnya, Ken Arok yang tak puas hanya menjadi aku di Tumapel, melihat peluang ketika para Brahmana dari Kediri meminta perlindungan dari Kertajaya. Dengan alasan membela mereka, Ken Arok melancarkan pemberontakan dan menang pada pertempuran Ganter pada tahun 1222. Ia mendirikan kerajaan Singosari dan menjadi pendiri dinasti Girindra. Namun, tahta Singosari penuh darah. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggal Ametung. Setelah menjabat selama 21 tahun, Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang. Tak lama, Tohjaya pun tewas di tangan Ranggawuni, anak Anusapati, yang akhirnya membawa stabilitas ke Singosari. Pada masa Ranggawuni, masyarakat menikmati kemajuan ekonomi, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Puncak kejayaan Singosari terjadi pada saat Kertanegara memerintah di tahun 1268 sampai 1292. Ia memiliki visi Cakrawala Mandala Dwipantara atau memperluas pengaruh Singosari hingga Asia Tenggara. Ekspedisi Pamalayu memperkuat hubungan dengan Kerajaan Melayu, sementara kerjasama dengan Campa bertujuan membendung ancaman Mongol. Selain ke Kerajaan Melayu dan Campa, Kerajaan Singosari juga melakukan ekspedisi ke Bali serta ke tempat-tempat lain seperti Madura, Bakulapura atau Tanjung Pura, Kalimantan, Pahang, Sunda, Maluku, serta kerajaan-kerajaan lain di seluruh Jawa sebagai penaklukan militer. Ekspansi Mongol akhirnya memang sulit dibendung. Pada tahun 1281, Mongol berhasil menguasai Kerajaan Campa. Kubilai Khan beberapa kali mengirim utusan ke Singosari demi meminta Kertanegara tunduk. Kertanegara menolak, bahkan menghina Kubilai Khan dengan memotong telinga salah satu utusan terakhirmu. Marah besar, Kubilai Khan mengirim armadanya untuk menghukum Kertanegara. Namun, sebelum pasukan Mongol datang, pada tahun 1292, Jaya Ketawang, keturunan Raja Kediri, menyerang kerajaan Singosari dengan taktik yang cerdik. Kertanegara terbunuh, maka berakhirlah kerajaan Singosari. Namun, dari kehancuran Singosari, bangkit sebuah kerajaan baru. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, menggunakan kecerdikannya untuk menjebak pasukan Mongol. Setelah berhasil mengalahkan Jaya Ketawang, ia balik menyerang Mongol. Pada tahun 1293, lahirlah Kerajaan Majapahit. Setiap kerajaan besar memiliki masa kejayaan, tetapi juga menghadapi saat kejatuhannya. Begitu pula dengan Kerajaan Singosari. Setelah mencapai puncak kejayaan di bawah Kertanegara, berbagai faktor mulai menggoyahkan kestabilan kerajaan ini. Beberapa faktor utama dalam keruntuhan Singosari adalah yang pertama, ambisi ekspansi yang berlebihan, dikarenakan Kertanegara yang terlalu fokus memperluas wilayah hingga luar Jawa, seperti melalui ekspedisi Pemalayu. Akibatnya, pertahanan dalam negeri menjadi lemah. Yang kedua, kebijakan Kertanegara yang tidak memberikan kepuasan bagi para bangsawan, sehingga tidak sepenuhnya didukung oleh mereka. Banyak yang merasa kepentingan mereka terabaikan,
menyebabkan ketidakstabilan internal. Lalu yang terakhir, Singosari mendapatkan ancaman dari Jaya Ketawang. Sebagai keturunan Raja Kediri, Jaya Ketawang ingin mengembalikan kejayaan Kediri dan melihat kelemahan Singosari sebagai peluang untuk menyerang. Akhirnya, serangan Jaya Ketawang menjadi titik balik bagi Singosari. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Singosari, Jaya Ketawang merebut kekuasaan dan membunuh Kertanegara. Dengan peristiwa ini, berakhirlah pemerintahan Singosari. Meski telah runtuh, jejak kejayaan Singosari masih dapat ditemukan hingga saat ini. Berbagai peninggalan sejarah membuktikan keberadaan dan kebesaran kerajaan ini. Salah satu yang terkenal adalah Candi Singosari, yang dipercaya sebagai tempat pemujaan bagi Kertanegara setelah wafat. Selain itu, Candi Jago juga merupakan peninggalan penting yang dahulu menjadi tempat peristirahatan bagi Raja Wisnuwardana. Tak hanya bangunan, seni pahat juga menjadi bukti kerajaan Singosari. Dari beberapa arca yang ditemukan, salah satu yang paling terkenal adalah arca Prajna Paramita, yang diyakini sebagai perwujudan Ken Dedes, istri pertama Ken Arok dan ibu dari dinasti Singosari. Arca ini menunjukkan kehalusan seni pahat pada masa Singosari. Ada juga sumber tertulis yang mencatat sejarah kerajaan Singosari, seperti Prasasti Kudadu yang menjadi bukti tertulis, memberikan informasi tentang sejarah kerajaan dan bagaimana Raden Wijaya, pewaris Singosari, akhirnya mendirikan Majapahit. Selain itu, Kitab Pararotan dan Nagara Kertagama juga mencatat perjalanan Singosari sebagai kerajaan besar yang pernah berjaya di Nusantara. Jadi, apakah kalian sudah paham perjalanan kerajaan Singosari? Dari awal berdirinya kejayaan di bawah Kertanegara hingga keruntuhannya oleh serangan Jaya Ketawang, Singosari meninggalkan jejak sejarah yang tak terlupakan. Walaupun Singosari sudah lama runtuh, jejak kejayaannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Ada banyak peninggalan sejarah seperti prasasti, candi, arca, dan catatan sejarah yang menunjukkan betapa hebatnya kerajaan ini di masanya. Menariknya, runtuhnya Singosari justru membuka jalan bagi lahirnya kerajaan yang lebih besar dan berpengaruh, yaitu Majapahit. Kerajaan ini meneruskan impian Kertanegara untuk menyatukan Nusantara. Gimana menurut kalian? Apakah Singosari bisa dibilang sebagai awal kerajaan Majapahit? Yuk share pendapat kalian dan kita lanjutkan eksplorasi sejarah Nusantara bareng.